Selamat pagi Bapak Ibu. Di hari Kamis tanggal 22 Februari kita akan renungan pagi. Terima kasih, puji Tuhan kita sudah diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti renungan di pagi hari ini. Adapun yang bertugas di pagi hari ini untuk Mars Suara Kebenaran, karena Cik Leni tidak ada, digantikan Bu Mei. Lalu pujian pembuka nanti Bu Risma. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Oma Endang. Lalu setelah doa nanti pujian Pak Daniel yang akan membawakan. Bacaan yang akan terambil dari Wahyu 17 ayat 1 sampai 18. Untuk ayat 1 sampai 8 nanti akan dibacakan Bu Sri, dan akan dilanjutkan Pak Pur dari ayat 9 sampai ke 18. Setelah bacaan nanti akan disambut pujian yang akan dilantunkan oleh Pak Harjo, dan kita akan masuk ke renungan. Namun sebelumnya akan pujian yang akan dinyanyikan Pak Ratmen. Nanti renungan akan dibawakan oleh Pak Johan. Dan setelah renungan, Bu Rustina akan menyambut dengan pujian. Kita akan ada jeda sebelum kita masuk di sesi doa syafaat. Dan nanti sebelum doa syafaat, Mbak Senja akan ujian. Dan doa syafaat akan dipimpin untuk sementara. Belum ada perubahan, mungkin Bu Elizabeth nanti kita akan panggil-panggil di sesi jeda sebelum doa syafaat. Begitu saja Bapak Ibu, monggo yang sudah bertugas, selamat berpelayanan, Tuhan memberkati. Masih ya. Oke, ada Cik Leni. Satu pancaran, dua putaran. Karena Cik Leni sudah ada, langsung saja Cik Leni untuk Mars Suara Kebenaran. Dan nanti Bu Mei free untuk sesi pertama ini. Langsung saja Cik Leni Mars Suara Kebenaran, dan selanjutnya sudah saya sebutkan tadi sesuai dengan tugas. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Monggo Cik Leni Mars Suara Kebenaran. Mars Suara Kebenaran. Komunitas Suara Kebenaran mewakili 3 gereja: Katolik, Protestan, Karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat aku. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi, memuji, melayani sesama, damai bagi semua.
Komunitas Suara Kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat aku. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi, memuji, melayani sesama, damai bagi semua, damai bagi semua. Lanjut, Tuhan Yesus memberkati. Kau ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Kau ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Besar anugerahmu, besar anugerahmu. Bu Endang, monggo. Haleluya, besar anugerah Tuhan. Oh haleluya, berlimpah kasih yang daripada Tuhan atas kami keluarga besar Suara Kebenaran. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur sekaligus bangga memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa. Pada pagi yang indah ini Tuhan, Engkau berikan kami sehat, kuat, semangat yang daripada Engkau, sehingga kami boleh bersatu hati untuk beribadah, berenungan fajar
bersama-sama keluarga suara kebenaran melalui frekuensi ini ya Tuhan. Semuanya karena ada kasih yang daripada Engkau mengalir di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami melangkah lebih jauh, ampunkan semua dosa kami, kesalahan kami, pelanggaran kami, sucikan kami, supaya kami layak untuk melayani Engkau, dan kami boleh layak mendapatkan berkat yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Pada pagi yang indah ini Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah siap untuk melayani pekerjaan-Mu Bapa. Memberkati Ibu Leni, Ibu Risma, Bapak Daniel, Bapak Hardono, Bapak Radmin, Ibu Rustina, Mbak Senja yang akan memuji Tuhan, yang nantinya akan menyembah Engkau, mengeluh-elukan nama Engkau. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami percaya ujian kami boleh naik ke hadirat Engkau Tuhan, menyenangkan hati Engkau, bagikan dupa yang berbau harum di mata Engkau. Terima kasih Tuhan, bersyukur pula Tuhan. Pada pagi hari ini anak-Mu sudah siap semuanya untuk membacakan kebenaran firman Tuhan, Ibu Sri dan Pak Purwadi. Memberkati pula hambanya Bapak Pendeta Johan yang akan menabur benih kebenaran firman pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pulih tertanam di hati kami masing-masing, dan firman Tuhan boleh menguatkan iman kami, dan kami percaya Bapak Pendeta Johan Engkau urapi dari tingkat yang maha tinggi, boleh turun roh pewahyuan, hikmat marifatnya dari surga turun atas Bapak Pendeta Johan, sehingga apa yang diperkatakan boleh menguatkan kami semuanya, jemaat Tuhan, boleh percaya dan terketuk hatinya yang mendengarkan pun boleh mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih. Bapak, Engkau juga melihat anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Mungkin ada yang sakit, mohon Tuhan sembuhkan ya Bapak. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat mereka kurang berkenan untuk masuk. Tolong Tuhan, tarik kembali hatinya, gerakan hatinya untuk mau mengikuti renungan fajar ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di tengah-tengah kami memuliakan nama Tuhan, bersukacita apabila ada yang melanggar ataupun mencuri kemuliaan Tuhan. Kami sudah bersatu hati, bergandengan tangan, dan kami percaya Roh Kudus terus melingkupi kami sehingga tidak ada yang bisa menerobos kesatuan hati kami. Terima kasih Bapak, kami percaya semuanya sudah sirna dari hati kami masing-masing, dari ibadah kami semuanya boleh berjalan dengan baik, semuanya karena ada tentara malaikat Tuhan yang sudah membungkus kehidupan kami masing-masing pada pagi hari ini di ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapak, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Oh haleluya, kami serahkan ibadah ini sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Memberkati pula Ibu Mei nantinya yang akan memimpin di session kedua. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah yang luar biasa ini diberkati Tuhan, dan kami buka dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua.
dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ku tak tahu Tuhan, erat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Monggo, selamat melayani. Mari Bapak Ibu Shalom, mari kita membuka Alkitab kita dengan kita belajar dari Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 18 akan kita baca berdua beserta Pak Purwadi. Akan saya bacakan sampai ayat 7, nanti 8 dilanjutkan Pak Pur. Demikian dalam perikop penghakiman atas Babil. 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan apa pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. 2. Dengan dia raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. 3. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan
nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. 4. Dan perempuan itu memakai kain ungu yang memakai pakaian ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. 5. Pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia Babil besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. 7. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang kepalanya 7 dan bertanduk 10 itu. Amin. Monggo Pak Pur. Saya lanjutkan ayat 8. Adapun binatang yang telah kulihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. 9. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. 10. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh. Yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. 11. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian 1 dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Ayat 12. Dan ke-10 tanduk yang telah kulihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. 11. Mereka sekata kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. 14.
Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kulihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. 16. Dan ke-10 tanduk yang telah kulihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. 17. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan ia sekata, dan duduk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah tergenapi. 18 atau yang terakhir. Dan perempuan yang telah dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Demikian jauh pembacaan kita dari Wahyu pasal yang ke-17 yang sudah kami baca berdua, Bu Sri dan saya sendiri. Ini mengacu pada firman Tuhan. Untuk itu berbahagialah setiap orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, tetapi yang terlebih berbahagia adalah setiap orang yang setelah mendengarkan akan firman Tuhan lalu diperbuatnya sepanjang kehidupannya. Orang yang demikian ini bagaikan tanaman yang tumbuh di tepi aliran air, dan akarnya akan selalu merambat ke dasar air itu sehingga menimbulkan hijau daunnya dan akan berbuah pada musimnya dengan buah yang lebat. Demikian pula orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, dilakukannya, diberkati Tuhan dengan berkat limpah. Firman Tuhan akan kita renungkan bersama Bapak Pendeta Johan. Tuhan berkati Pak Hartono Pujian.
di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pak Rafi, lanjut. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Ketika Yesus sedang berpuasa di padang gurun, dicobai iblis. Lalu Yesus berkata, "Jangan cobai Tuhan Allahmu." Dan iblis pun pergi meninggalkan Yesus. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Monggo Pak Johan. Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami beraktivitas hari ini tanggal 22 Februari 2024, kami rindu dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu mendengarkan firman-Mu pagi ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca satu perikop firman Tuhan dalam Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai ayat 18. Situ judulnya penghakiman atas Babel. Nah,
Saya akan ulang baca ayat 17. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu. Sampai segala firman Allah telah digenapi. Amin. Firman Tuhan pagi ini saya beri judul hati yang diterangi Allah. Hati yang diterangi Allah. Wahyu pasal 17 judulnya adalah Babil. Ya, ada kata-kata Babil. Penghakiman atas Babil. Kalau ada istilah Babil itu ada sedikit menyinggung kesombongan, punya keinginan menyaingi, tidak mau keasoran. Pokoknya semua harus aku yang nomor satu. Aku ingin, dan aku ingin. Itu istilah Babil, kepingin menyaingi Tuhan. Aku kepingin ini, kepingin itu, dan lain sebagainya. Tetapi Wahyu 17 ayat 17 ditulis, Allah akan menyinari hati kita. Hati yang diterangi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa dunia ini semakin gelap. Dunia ini semakin gelap. Saya punya istilah bagus. Ya. Dunia ini semakin gelap. Hati kita harus diterangi Allah. Saya punya istilah, karena dunia ini semakin gelap, makanya kalau kita cari teman, carilah teman yang seperti cermin. Teman seperti cermin itu seperti apa? Ya, kalau kita bercermin, kalau kita tersenyum, cerminnya ikut tersenyum. Kalau kita seneng, pantulan cermin itu ikut seneng. Kalau kita susah, pantulan cermin itu ikut susah. Teman seperti cermin. Bukan berarti kita pilih-pilih teman, bukan. Tetapi ya harus pilih juga. Ya. Kalau memilih teman yang kaya, jadikan teman, lalu yang tidak kaya disingkirkan, itu memilih-milih teman. Tetapi kalau kita memilih teman seperti cermin, ini tidak ada salahnya. Jadi teman seperti cermin ini adalah mengikuti kita, merasakan apa yang kita rasakan. Jadi renungan firman Tuhan pagi ini, hati kita diterangi Allah. Kalau hati kita sudah diterangi Allah, maka tugas kita yang terpenting adalah kita harus menjaga hati. Ini penting. Menjaga hati. Kenapa hati harus dijaga? Karena hati itu adalah sentral, pusat. Hati itu adalah sumber kehidupan, terpancar kehidupan. Kalau kita baca Amsal 4 ayat 23, peliharalah hati, karena dari situlah terpancar
kehidupan. Kenapa hati harus dijaga? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Lalu Amsal 22 ayat 4 di situ ditulis, orang yang rendah hati akan memperoleh kehormatan dan kekayaan. Jadi hati kita harus dijaga supaya terus terpancar kehidupan dan supaya tetap rendah hati. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Jadi sentralnya di hati. Apakah kita mau memiliki obat yang manjur? Gampang jawabannya. Amsal 17 ayat 22. Harus selalu memiliki hati yang gembira. Apakah hidup kita akan selalu memancarkan suatu kehidupan? Jawabannya gampang. Amsal 4 ayat 23. Kalau hati kita dijaga, di situ akan terpancar kehidupan. Apakah kita mau dihormati, mau mendapat kemuliaan, mau mendapat kehidupan, mau mendapat kekayaan? Jawabannya gampang. Hidup dengan rendah hati. Amsal 22 ayat 4. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati dan pikiran kita harus dijaga. Ini penting sekali. Hati dan pikiran kita harus dijaga. Hati yang diterangi oleh Allah itu hati yang terang, tidak gelap. Kenapa akhir-akhir ini kalau kita melihat di berita-berita banyak perkelahian, banyak orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Banyaklah berita-berita yang mengerikan tuh, banyak sekali kalau kita mau melihat di berita televisi. Kenapa terjadi seperti itu? Jawabannya gampang. Karena hatinya tidak ada terang. Berbahagialah kita, anak-anak Tuhan, anggota Suara Kebenaran yang setiap pagi mengadakan renungan, memuji Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan. Sebab sabda Tuhan, firman Tuhan itu, walaupun satu kata, satu kalimat itu bisa mengubah keadaan. Ini luar biasa loh. Firman Tuhan itu bisa mengubah keadaan. Saya akan memberi satu contoh di dalam Alkitab. Markus pasal 5 ayat 28. Kalau Bapak Ibu baca Markus pasal 5 mulai ayat 25, di situ menceritakan ada seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Bayangkan itu, darahnya terkuras hampir tiap hari, bahkan siang malam darahnya terkuras selama 12 tahun. Dan di dalam Markus pasal 5 ayat 26 ditulis sudah berobat kemana-mana
ke tabib, ke dukun, mungkin ke dokter, tapi tidak ditulis di situ. Sampai hartanya habis. Tapi tidak sembuh, malah kebalikannya, penyakitnya semakin parah. Tapi ketika seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini mendengar kabar tentang Yesus, dia belum pernah ketemu Yesus, dia hanya katakan begini. Bisa dibaca Markus 5 ayat 28. Dia berkata begini, oh, asal ku jamah jubah Yesus. Bayangkan, Tuhan Yesus tidak mendoakan loh. Tuhan Yesus tidak kenal. Seorang wanita ini juga belum kenal Tuhan Yesus. Tapi dia punya iman yang besar. Dia katakan apa? Asalku jamah, hanya jamah loh. Asalku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Bayangkan, penyakit pendarahan 12 tahun hanya menjamah jubah Yesus. Sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi masalah terbesar hidup kita? Asal kita bisa menjaga hati, sinar Tuhan itu terus memancar dalam hati kita. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa bagi Tuhan. Semua Tuhan bisa. Yang terpenting hari ini, jaga hati kita. Hati kita, hidup kita, kadang dipengaruhi dengan keadaan. Contoh yang paling mudah, kalau kita tidak bisa menjaga hati, kalau hati kita, pikiran kita tidak dijaga dengan firman Tuhan, hanya karena kondisi keuangan itu bisa mempengaruhi hati dan pikiran kita. Pernahkah kita melihat, mendengar, bahkan bergaul, ketemu dengan orang yang sikapnya berbeda-beda. Contohnya, kalau pas punya uang banyak, wah hatinya gembira, sukacita, ramah, dan lain sebagainya. Tetapi lihat, ketika tidak punya uang, persediaan di rumah serba mepet, bagaimana hatinya? Bagaimana wajahnya? Bagaimana sikapnya? Bandingkan orang yang punya firman, orang yang punya Yesus, orang yang berpegang dengan kebenaran firman Tuhan, apapun keadaannya, pasti selalu memiliki hati yang gembira. Puji Tuhan. Jadi renungan firman Tuhan pagi ini, jagalah hati. Mengapa hati harus dijaga? Satu, karena dari hatilah akan terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 25. Mengapa hati harus dijaga? Karena hati yang gembira itu obat yang manjur. Bukan hanya obat, tetapi obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Mengapa hati harus dijaga? Yang ketiga, karena orang yang bisa menjaga hati akan rendah hati, dan orang yang rendah hati akan diberi kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu Amsal 22 ayat 4. Kesimpulan renungan pagi ini, Tuhan sudah menerangi hati kita. Tugas kita adalah menjaga hati. Mana menjaga hati yang baik? Jagalah dengan
firman Tuhan yang pertama. Yang kedua, jagalah dengan pergaulan kita. Seperti tadi ilustrasi, bergaullah dengan orang yang seperti cermin. Ketika kita senyum, orang itu ikut senyum. Ketika kita senang, orang itu ikut senang. Ketika kita susah, orang itu menyesuaikan ikut susah. Jangan sampai kita salah pergaulan ya. Ketika senang loh, orang itu malah susah. Tapi kalau kita susah, malah orang itu senang-senang. Kalau kita tersenyum, orang itu malah bersengut, wah ini payah. Itu akan mempengaruhi hati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menasihati kita. Kunci hidup kita adalah sampai di mana kita bisa menjaga hati. Damainya hidup kita, sejahteranya hidup kita, tenangnya hidup kita, itu bukan tergantung orang lain, tapi sejauh mana kita bisa menjaga pikiran dan hati. Hati dan pikiran ini satu paket yang harus kita jaga. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengajar kami supaya terus menjaga hati. Engkau sudah memancarkan sinarmu ke hati kami. Kami mohon jangan sampai keadaan dunia yang semakin sulit ini, di mana-mana ada kekacauan, di mana-mana ada bencana, di mana-mana ekonomi sulit, beras sudah semakin naik, kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, jangan sampai mempengaruhi hati dan pikiran kami. Kami harus selalu berkata, Tuhanku sanggup. Tuhanku, yaitu Tuhan Yesus, sanggup mengubah keadaan. Tugasku mulai hari ini, aku harus menjaga hati dan pikiran supaya selalu gembira. Karena hati yang gembira adalah obat. Orang yang bisa menjaga hati, disitulah akan muncul sumber kehidupan. Dan orang yang rendah hati akan diberi kekayaan, hidup kekal, dan kehormatan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman-Mu yang luar biasa untuk pribadi kami. Haleluya. Amin. Amin. Satu pujian untuk merespon firman Tuhan. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut
di dekatku bersamamu selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Monggo dilanjut.